Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andri Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di hari Minggu, tanggal 24 November 2024. Kalau kita perhatikan kondisi dari market overall bagus. Aku perhatikan mayoritas kripto hijau di perdagangan kemarin. Congrats buat teman-teman yang sudah sangat-sangat sabar ketika bear market kemarin dari tahun 2021 ya, 2022 lanjut ke 2023, Bitcoin doang yang ngepump. 2024 kali ini di akhir bulan, di akhir tahun ya, baru altcoin mulai recover, teman-teman. Jadi kesabaran yang luar biasa dan patut untuk diapresiasi. Teman-teman, hari Minggu nggak terlalu ada sentimen. Kalau dari economic calendar, kita akan dapat beberapa rilis data penting. Mulai dari hari Selasa, tanggal 26 nanti, akan ada rilis data new home sales atau penjualan rumah baru untuk Amerika Serikat. Datanya akan lanjut menjadi sangat penting di hari Rabu. Akan ada FOMC meeting minutes di jam 2 dini hari, tanggal 27 nanti. Kemudian akan ada rilis data core PCE prices, ya, PCE index, data inflasi dari PCE yang selalu menjadi acuan dari The Fed dalam hal mengambil kebijakan terkait dengan suku bunga. Data ini bakalan sangat-sangat penting sebab kalau kita lihat di bulan ini, data CPI and PPI kemarin mengalami kenaikan. Ya, sehingga ada sedikit nada hawkish dari Jerome Powell terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau seandainya rilis data PCE and core PCE inflation bisa turun, maka ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk The Fed dalam hal mengambil keputusan terkait dengan suku bunga pada bulan Desember nanti. Jadi, antara The Fed masih bisa pangkas suku bunga 25 basis point pada pertemuan di bulan Desember, atau memilih untuk mempertahankan suku bunga. Kalau seandainya inflasi turun, maka kemungkinan lebih besar untuk The Fed memangkas suku bunga akan lebih tinggi. Andai kata kalau data inflasi stabil ataupun naik, mungkin The Fed akan memikirkan untuk menahan suku bunganya di level saat ini. Itu. Kemudian hari Kamis kita tidak terlalu ada sentimen sih, biasa-biasa aja. Tapi ada FOMC meeting lagi, teman-teman, pada pertemuan di hari Kamis. Jadi tetap waspada ya. Terus di hari Jumat akan ada Thanksgiving, holiday untuk Amerika Serikat, tidak terlalu banyak news. Dan juga dari Uni Eropa akan ada rilis data core CPI and CPI inflation. Itu beberapa data yang akan sangat penting untuk kita temukan pada pertemuan di minggu depan. So, tetap pantau pasar karena apapun situasinya bisa berubah kapanpun. Nah, kalau kita lihat dari prediksi, ya, apakah kira-kira The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan FOMC berikutnya? Dilihat dari peluangnya, sepertinya sih cukup berimbang. Ya, meskipun mayoritas masih yakin kalau The Fed berkemungkinan untuk pangkas suku bunga 25 basis point lagi pada pertemuan next FOMC. Tapi ya, kemungkinan The Fed mempertahankan suku bunga ada di 45,6%. Jadi masih cukup tinggi kemungkinannya. Saya rasa masih bakal menarik untuk kita perhatikan. Andai kata The Fed kembali cut rate, itu adalah sentimen bagus untuk pasar. Oke, itu dari beberapa sentimen news. Teman-teman, aku mau informasikan dulu ada event campaign dari toko kripto. Kabar gembira bagi kamu yang belum pernah trading atau yang kemarin sempat break trading, dan ini adalah waktunya buat teman-teman bisa mendapatkan cashback sampai Rp500.000. Caranya teman-teman cukup dengan trading minimal 20.000 saja. Teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan cashback. Tapi pemenang cuma 10 orang saja. Jadi ini kayak random gitu, teman-teman. Bagi kalian yang punya toko kripto yang tertarik untuk ikutin, ya, syaratnya teman-teman wajib sudah menyelesaikan KYC toko kripto. Bagi yang belum punya akun bisa daftar, linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman bisa trading. Ya, event ini atau campaign ini akan berakhir 30 hari ke depan ya.
teman-teman. Jadi hanya ada pemenang 10 saja, 10 orang pemenang saja yang bisa mengikuti campaign ini. Oh, campaign ini akan berakhir di tanggal 30 November, teman-teman. Jadi ya untung-untungan, kalau beruntung congrats, kalau enggak ya never mind, karena kalau kita lihat dari minimum tradingnya cuma 20 ribu rupiah saja. Jangan lupa untuk masukin user ID kalian di link yang aku sudah sertakan di kolom deskripsi, di form dari Google Form ini gitu. Oke, lanjut kita lihat dari beberapa sentimen pasar. Kemarin ETF dari Ethereum mengalami lonjakan inflow. Ada 91 juta inflow yang masuk ke produk ETF Ethereum. Good news. Dan kebetulan juga BTC Dominance kemarin juga drop ya. Itu bikin altcoin berpesta kemarin. Kemudian dilihat dari data inflow dari Bitcoin masih dalam tren yang bagus. Mayoritas BlackRock mendapatkan inflow dan Grayscale masih dalam posisi arus keluar. Ada berita dari exchange Kraken, dia bakalan melisting beberapa koin yang tentu saja akan bisa meningkatkan likuiditas dari koin-koin atau token tersebut. Ya, salah satunya adalah God, Cow, Trump, Not, SRS, Fundry, Dogs, Liquidity, terus ada Mudeng, ada Omni, SPX, FWOG, Lokin, Neiro, Peanut, dan juga token. Dan masih ada 19 token baru lain yang belum di-spill. Jadi ini bisa meningkatkan likuiditas yang bagus. Jadi semoga saja bisa menjadi momen pumping beberapa token yang masuk ke list yang akan listing di Kraken, teman-teman. Itu sentimen yang positif. Kemudian berita yang lain datang dari Donald Trump. Donald Trump ini bakalan menunjuk Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan ya, for Treasury Minister untuk Amerika Serikat. Jadi Janet Yellen kayaknya bakalan diganti nih ketika kepemimpinan dari Trump. Kita tunggu aja seperti apa ya. Kalau kita lihat sih dari sini memang kandidat-kandidatnya sudah semakin jelas untuk pengisi administrasi di pemerintahan Donald Trump ya, untuk justice-nya, untuk hakim, untuk menteri keuangan dan lain sebagainya ini udah mulai kelihatan. Cuma belum resmi ya, karena Donald Trump sendiri juga masih harus banyak melakukan kalkulasi, teman-teman. Itu lalu ada FunEgg ya, yang saat ini melakukan atau mencoba untuk menganalisa gimana kondisi dari Bitcoin. Jadi FunEgg middle November Bitcoin Chain Check, dia melihat bahwa kondisi saat ini Bitcoin punya pergerakan yang sangat impulsif. Dan FunEgg sendiri cukup yakin kalau pergerakan Bitcoin akan berpeluang untuk menuju next cycle-nya, yaitu sekitaran harga 180.000 US dollar per Bitcoin-nya. Dan ini merupakan sebuah sinyal rally yang dia lihat, teman-teman. Jadi FunEgg melihat pergerakan price action Bitcoin saat ini sedang didominasi oleh movement yang sangat besar datangnya dari banyak produk ETF. Itu ya, kita sama-sama tahu semua karena datanya sangat-sangat transparan. Dan fase FOMO ini ya, FOMO dari institusi besar ini kemungkinan masih akan tetap berlanjut ke depannya. Itu retail masih belum FOMO, banyak retail yang masih belum ngeh, teman-teman, kalau Bitcoin sudah naik sampai 1,5 miliar rupiah ya. Itu jadi ini fase masih akan sangat menarik untuk kita nantikan. November, Desember, Januari sampai nanti Trump menjabat, saya rasa itu akan menjadi fase yang sangat impulsif untuk market mengalami tren rally. Jadi secara jangka pendek saat ini pergerakan Bitcoin benar-benar positif ya. Kalau kita lihat juga dari Fear and Greed Index 93, Extreme Greed pada teman-teman, out season belum terjadi, sementara ini masih berada di poin 33. Jadi so far melihat altcoin yang udah mulai hijau tapi belum out season, ini bagus banget sih. Berarti ada kemungkinan tren rally masih akan tetap bisa growing. FunEgg juga sudah melihat, mengkalkulasi kalau realized profit saat ini bagi mereka investor Bitcoin sudah sangat-sangat tinggi ya dibandingkan dengan kalau mereka invest di aset kelas yang lain. Lalu ada Ethereum with funding rate. Ya, ini berhubungan dengan seperti apa jalur transaksi paling banyak pada Ethereum. Ya, didominasi masih oleh Binance. Futures open interest paling tinggi, ya, naik mengalami kenaikan.
Ethereum volume di spot market juga mengalami kenaikan. Jadi saat ini berarti market sudah mulai tinggi ya, sudah mulai naik nih untuk perdagangan volumenya di platform Ethereum atau di aset kripto Ethereum. Ya, ini tren masih bakalan sangat menarik ke depannya. Tren udah mulai naik dan harga Ethereum belum terlalu rally. Semoga menjadi good point untuk Ethereum ke depannya. Lalu ada Nayib Bukele ya. Ini adalah Menteri El Salvador. Kemarin bikin status pamer cuannya dari Bitcoin nih. Wah, udah cuan sampai 298 juta US dollar. Teman-teman, berkat kegigihannya dalam hal melakukan akumulasi Bitcoin sejak 2021. Ya waktu itu El Salvador beli pas di pucuk langsung market dibanting dan El Salvador konsisten membeli Bitcoin 1 Bitcoin setiap hari. Dia konsisten beli 1 Bitcoin tiap hari. Jadi saat ini cuan, rakyatnya pasti bangga sama pemerintah yang pintar nyari duit seperti ini ya. Itu plan B, melihat kondisi saat ini kita masih dalam posisi yang impulsif bullish. Kita belum pada puncak, teman-teman. Saat ini dilihat dari matrix, terlihat kita masih dalam kondisi yang ekstrim, masih ya tahap-tahap awal bull run lah. Sampai nanti titik-titiknya sudah mulai berwarna kuning. Di situ kita biasanya harus sudah berhati-hati karena potensially kita ada di peak, ada di pucuk. Jadi kalau teman-teman mau beli Bitcoin saat ini masih pengen di hold, masih oke. Karena kita masih dalam fase awal bull run. Kalau nanti udah menunjukkan indikasi titik-titik berwarna kuning, itu kita udah berada dalam pucuk. Jangan lagi masuk ya, malahan kita harus mulai cicil jual. Gitu. Jadi saat ini indikasinya masih sangat-sangat bagus untuk pasar. Oke, kita lihat secara teknikal gimana untuk Bitcoin. Teman-teman, pergerakan Bitcoin overall sudah mulai terkoreksi. Kemarin Bitcoin bertahan di kisaran level 98 ribuan ya. Di video kemarin aku juga sudah sempat spill tentang potensial koreksi pada Bitcoin. Ya, kita sudah mulai mengantisipasi karena kalau kita melihat kondisi dari pasar sangat-sangat greedy. Ya, dari Fear and Greed Index menunjukkan sangat-sangat greedy. Saya sendiri kalau market greedy justru malah takut, teman-teman. Takut ada bantingan. Ya, jadi saya biasanya nggak akan masuk ketika market sudah greedy. Tuh, dan posisi saat ini Bitcoin dalam posisi yang greedy, waspada karena bisa jadi goyang, teman-teman. Bukan berarti Bitcoin langsung koreksi. Bisa jadi ketika sudah mulai posisi saat ini akan ada proses koreksi yang terjadi, kemudian dipump balik naik lagi, and then baru kita mungkin akan koreksi seperti itu. Ada kemungkinan skenario tersebut terjadi. Bisa juga kalau Bitcoinnya kalem, bisa jadi cuma turun langsung aja secara bertahap. Itu jadi udah mulai antisipasi ya buat kedepannya. Fear and Greed Index sudah sangat tinggi. BTC Dominance kemarin menjadi penyelamat altcoin karena ternyata bisa drop sampai 4%. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi saat ini kondisinya altcoin rata-rata hijau ya. Altcoin yang nggak hijau keterlaluan sih. Itu jadi BTC Dominance sudah turun, altcoin kemarin mulai rally. Semoga ini bisa menjadi good point. Saya sih expect kalau BTC Dominance masih bisa drop lebih dalam lagi ke poin sampai 2600-an secara jangka menengah. Itu akan menjadi poin bagus banget untuk pergerakan dari altcoin ke depannya. Mungkin di posisi saat ini juga teman-teman ada yang kebingungan, wah nyari posisi entry. Bang, udah telat belum masuknya? Bang, minta rekomendasi. Ya, macam-macam lah teman-teman. Tapi kalau dari saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin udah nggak perlu dikejar secara jangka pendek, khusus bagi kamu yang trading. Biarin aja Bitcoinnya koreksi dulu. Atau tunggu ya, entah kapan dia bakalan koreksi, ya tunggu aja teman-teman. Kalau teman-teman masih melirik altcoin, saya sudah list beberapa altcoin yang masih underperform, yang masih belum berperforma baik dibandingkan dengan altcoin yang lain kayak koin-koin purba yang udah rally, meme token yang bikin all time high baru khususnya big caps meme token ya. Terus juga beberapa koin-koin lain itu juga udah rally kemarin. Di sini aku sudah list beberapa koin yang belum naik terlalu tinggi, masih underperform yang bisa teman-teman analisa lebih lanjut. Pertama ada WLD, Worldcoin.
Kedua ada Manta. Manta kemarin udah naik 16%, tapi dia masih underperform sebab dia baru saja breakout dari pola sideways yang sudah terjadi sejak sejak bulan Agustus 2024 kemarin. Jadi baru mulai breakout. Masih bisa dipantau. Terus ada Fed AI. Kita sudah sempat analisa, Fed ada kemungkinan inverse head and shoulders, tapi banyak ke delay, marketnya belum terlalu rally. Saat ini sih masih diperdagangkan di kisaran level 1,4 dolar. Masih bisa dilirik. Kemudian ada Koti. Kemarin baru saja breakout ya dari resistance 0,13. Baru saja breakout, volume smart money meningkat. Jadi saya punya eh ya punya pandangan baik sih untuk Koti bisa lanjutkan tren rally. Lalu ada NIR Protocol juga belum terlalu impulsif kenaikannya. Saat ini masih diperdagangkan di kisaran level 6,14 dolar. IMX belum terlalu rally juga. Ini bisa teman-teman pantau token dengan narasi gaming ya. Terus ada GRT. Ya, GRT overall memang sudah rally. Kemarin udah mulai menguat, tapi ini masih jauh teman-teman, masih underperform. Ya, jadi bisa dilirik. Terus ada Jupiter. Jupiter sudah menunjukkan indikasi breakout dari triangle di sini. Saat ini sedang mengarah ke tren penguatan ke depan. Jupiter masih punya peluang untuk rally sampai 2 dolaran. Lalu ada Pit Network yang belum terlalu rally juga ya, padahal volume smart money-nya lumayan bagus. Tuh, masih nunggu sesuatu sepertinya. Lalu ada Helium, bagi teman-teman yang mungkin sudah tahu rekam jejaknya Helium, ini kayak Solana banget. Teman-teman, saat ini volume smart money-nya cenderung turun pada Helium, jadi akan ada kemungkinan dia ngetes area support. Teman-teman bisa pantau Helium juga ya, HNT. Itu beberapa altcoin yang masih underperform yang bisa teman-teman lirik. Kalau teman-teman punya list tambahan bisa bantu ya, tulis di kolom komentar. Akan sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Itu sih kalau dari saya. Happy weekend aja buat teman-teman. Saya nggak mau terlalu banyak ngomongin tentang technical sebab nanti takutnya banyak yang FOMO. Kalau dari saya sih lebih antisipasi tentang proses koreksi yang bisa terjadi pada market aja. Area next support untuk Bitcoin andai kata dia koreksi adalah 90.000. Support kuatnya ada di Fibonacci 61,8 di kisaran level 81.000. Teman-teman, andai kata kalau ada koreksi dalam bisa jadi level tersebut dituju. Tapi kita mungkin melihat pergerakan Bitcoin yang masih sangat-sangat baik, belum melihat potensial tersebut ya. Mungkin Bitcoin masih bakalan sideways aja di beberapa range harga. Kalau Bitcoinnya bisa sideways, bergerak stabil, datar, semoga aja BTC dominance bisa turun. Kalau bisa turun lagi, altcoin bisa naik lagi teman-teman. Itu sih kalau dari saya sendiri. Nah, Bitcoin dominance bisa turun nggak sih? Ya bisa aja. Karena kalau kita lihat dari pergerakan smart money-nya udah makin banyak yang jualan ya. Artinya dominasi Bitcoin sekarang udah mulai menunjukkan indikasi pelemahan. Tuh, jadi ya hopefully all season is coming, teman. Ya gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Ya, jadi teman-teman bisa pantau. Kita banyak sekali membahas tentang market. Ya, setiap hari ada analisa pagi, ada analisa kripto untuk kita bahas juga koin-koin yang udah teman-teman request. Silakan masuk ke profile dari YouTube ini, masuk ke playlist. Di sini sudah ada playlistnya analisa pagi, analisa kripto. Kamu bisa belajar analisa teknikal juga di sini di video-video kita yang lalu ya. Jadi gitu. Komunitas Telegram ada di link deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andri, makasih.